Langsung deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi وجذابه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mendengarkan pembacaan manaqib wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulun diminta oleh tuan rumah membaca manaqib seseman dan juga manaqib guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkat kita mahauli seseman dan membaca manaqib seseman dan juga membaca manaqib guru sekumpul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita berataan. Dan juga kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan, afiat, panjang umur dalam keadaan taat beribadah kepada Allah, dan dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dan juga kelak dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang mendoakannya juga mudah-mudahan seperti itu juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun baca terlebih dulu manaqib Syekh Samman Al-Madani. Syahdan. Tuan Syekh Muhammad Samman itu beliau dilahirkan pada tahun 1132 sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah, dan jasad beliau dimakamkan di Baqi', berhampiran kubur beliau dengan pekuburan segala istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya itu kepada Tuan Syekh Muhammad Samman. Apakah lagi jika dikerjakan pada hari wafat beliau, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Apa itu rahmat? Kata ulama, rahmat itu ialah kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah diberikan kepada hambanya. Itu rahmat.
Dan kada mesti rahmat itu berbentuk dengan kenikmatan dunia. Kada mesti rahmat itu berbentuk sesuatu yang nyaman. Bisa juga rahmat itu datang berupa sesuatu yang tidak diketujui oleh hawa nafsu kita, tapi bagus bagi kita. Contoh misal, kita ini ditakdirkan Allah Ta'ala garing. Garing itu belum tentu bala, belum tentu azab, bisa juga rahmat. Soalnya apa? Waktu kita sehat ketujuh berbuat maksiat, sekali garing kada kawa lagi maksiat, berarti bagus garing leh. Nah berarti garing itu rahmat, membuat kita bagus kada lagi maksiat. Sehingga waktu sehat kolir baca salawat misalnya, kolir berzikir, pas garing kada kau apa lagi ambil tasbih nih, ngatik tasbih, soalnya membaca salawat 1000 kali. Nah berarti garing itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir ya Allah ya. Kada garing kada berzikir biasanya urusi dunia aja lupa. Biasanya pas sudah garing itu hanya Allah hanya ingat ampihakan ulun garing ya Allah, berzikir dah. Pas sehat pulang kan berzikir pulang. Nah jadi bagus saja garing itu hikmahnya supaya ingat lawan Tuhan. Ada juga lah kisah orang ini misalnya kalau bisa turun menuntut ilmu agama misalnya, pas kehilangan kendaraan ulun, kuncinya di kendaraan. Insyaallah aman nyawa sini lah. Pas kendaraan hilang misalnya, kendaraan hilang. Biasanya orang kehilangan ini kada apa-apa ya, aman aja. Aman aja di sini. Jadi pas hilang kendaraan ya kalau sekalinya datang ke tuan guru, seumur hidup kada suka ke tuan guru. Bakisah tuan guru hilang kendaraan ulun, wahai tuan guru aja. Jadi je tuan guru untung kendaraan nikam hilang, mun iman nikam hilang bahaya. Nah jadi jadi tuan guru sabar aja tuan guru. Doakan tuan guru lah supaya kendaraan ulun dapat pulang. Nggih, jadi tuan guru mudahan dapat pulang yang paling bagus diganti Tuhan. Nah, jadi tuan guru kayak ini aja. Bila bila pian hendak misalnya kembali pulang kendaraan pian, coba bang pian bersedekah. Bersedekah ke fakir miskin, bersedekah. Seumuran harus bersedekah. Jadi ya tuan guru aku ada setiap hari pengajian di majelis kok kada harus turun nih. Inggih, insyaallah turun. Nah, berkat ada kalau kuncinya leh. Sama apalah juga yan jalan tadi tak. Syariat jalan. Nabi Muhammad aja sidin burak diikat. Ya diikat di tiang Masjidil Aqsa nih. Padahal burak tuh kan hilang juga. Cuman kita bersyariat kayak itu juga pian lah. Bila tolak ke sini meninggalkan rumah kalau tah dikunci juga rumah lah. Nah kompor dimati juga. Ada aja kisah, kisah pulang tadi aja belum tuntung berkisah. Jadi ada kisah aja, dua lagi bini anak guring di kelambu sudah. Jadi jangan laki umanya jangan bejar. Kompor sudah dimati jar. Kompor sudah dimati. Jadi jangan nang bini kadus yang harus mikirkan itu guring aja pian. Ranai nang laki kada guring kada. Soalnya menggawir pulang umanya jar. Kenapa jar? Kompor sudah dimati. Nah itu pulang pikirakan guring pian jar. Lu usah mikirkan itu. Ranai nang laki nih kada guring kada. Soalnya menggawir pulang umanya jar. Kompor sudah dimati. Nah aja bini nih. Kita nih kada dibisi kompor. Rupanya nang laki ini mahayal bisi kompor gas. Kesian lah zaman sekarang kada dibisi kompor gas. Saking miskinnya kita nih alhamdulillah kalau di rumah nih bisi kompor gas saya kalau bisi rice cooker kan namanya yang
pemanasan. Alhamdulillah kita ini dinyamanakan Tuhan sudah. Dinyamakan Tuhan kada kayak bahari. Oleh karena itu kita jangan mengeluh. Jangan menggerunum. Kita ini nyaman sudah dinyamanakan Tuhan daripada orang-orang bahari. Kembali kepada kisah tadi. Jadi gara-gara kendaraan hilang tadilah napa datang kepada ulama. Bagus berarti. Kemudian bersedekah, jalan bersedekah, pakai miskin ada lagi pemalar. Mbah itu pulang hadir ke pengajian setiap minggu kepada yang tuan guru tadi. Berarti hilang kendaraan itu rahmat. Nah bisa juga rahmat tuh kada mesti sesuatu nang nyaman lah. Bisa juga sesuatu nang kada dikati oleh hawa nafsu kita. Pokoknya bila membuat kita baik itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baca manakib itu akan diturunkan rahmat kepada orang yang baca dan hadi yang mendengarkannya juga. Dengan syarat dietikatkannya dengan yakin hatinya bahwasanya si Saman itu waliullah. Jadi kita mengadakan acara seperti ini, mahauli si Saman, baca manakib si Saman, itu lamun kita hendak dapat berkat sidin, dapat rahmat Allah, syaratnya apa? Kita harus percaya, yakin bahwasanya sidin itu wali. Nah, alhamdulillah kita yakin dan percaya aja kalau lehan si Saman itu wali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah sekedar kemampuannya, tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh dan kepada segala fakir dan miskin. Dan beliau juga termasuk orang yang sangat pemurah kepada fakir dan miskin, mobil khususnya lagi. Karena karena wali Allah Ta'ala itu ujar guru sekumpul tandanya yang paling mencolok itu pemurah dan tidak pemarah, biasa gitu. Pemurah orangnya dan kada penyarikan. Penyarikan itu bisa kada wali. Nah, jadi sesuai dengan hadis Nabi, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang bersifat pemurah itu kekasih Allah sekalipun inya jahil, apalagi orangnya alim dulu. Nah, kekasih Allah itu ya wali Allah Subhanahu wa taala. Cuman dibedakanlah ini antara bebinian dan lelakian, maksudnya ini antara suami dan istri itu dibedakan sifatnya. Ujar Sayyidina Ali, maksudnya ini. Ujar Sayyidina Ali berkata, ada 3 sifat. Yang mana 3 sifat ini bila dimiliki oleh lelakian, kan bagus. Tapi kalau dimiliki oleh bebinian, bagus. Maksud bebinian ini seorang istri. Apa 3 sifat tersebut? Yang pertama, bakhil atau engken atau pemalar. Itu apabila dimiliki oleh lelakian kada bagus. Tapi kalau dimiliki oleh bebinian bagus. Bagus. Kenapa jadi bagus? Karena apabila bebinian ini bersifat pemalar, maka dia akan menjaga harta suaminya. Dia akan menjaga harta suaminya. Kayak itu kalau tugas seorang istri dalam rumah tangga, itu dia begana di rumah tangga, biasanya lakinya nang mencari nafkah, nukar makanan, nukar perabot rumah dan sebagainya. Itu kan berarti harta lakinya tah. Nah, maka bebinian dalam posisi seperti itu dia diwajibkan bersifat pemalar. Bagus bersifat pemalar. Ini bebinian lah, bukan lelakian. Artinya bila dia pemalar, dia akan menjaga harta lakinya. Misal orang datang, umahnya jar, kenapa? Kawa butang duit berapa 10 juta, misal nih. Bang Haji contohnya itu 1 miliar lah. Jadi jar bininya tadi minta maaf lah, aku kada kamu utangi. Kenapa? Jadi kayak itu duit lakiku. Duit lakiku. Dalam riwayat yang lain, walaupun duitnya seorang beizin jawan lakinya. Misalnya bebininya ini bisa usaha sendiri dia, bukan usaha lakinya.
menghasilkan duit tatap juga nya bepadawan lakinya tuh untuk menggunakannya tuh bagi mau tekan ke orang. Jadi waktu itu perempuan ini bersifat pemurah malah tercela. Misalnya orang meminta, nah ya ambil aja duit abahnya di dompet, nah ambil aja misalnya beriakan aja. Iya nang rumah tuh betuyul, bininya yang jadi tuyul sekalinya. Hilang duit abahnya nih, ada bepadah. Nah itu wajib bersifat pemalar karena dia akan menjaga harta lakinya. Misalnya ada kendaraan lakinya nih, ada begana di pelatar kendaraan. Ada acil-acil datang saya. Oh manya anu jar, kalau kau minjam kendaraan kamu nih jar. Jar nang binian itu, ini kendaraan laki ulun, duitnya no pakai duit laki ulun nukar nilai, namun ulun minta maaf kada kawa. Kayak itu. Jangan kayak ini, asa kada buron ya main jami jar. Pian kada nyaman loh, tapi pian kada menjaga perasaan laki pian, pian main jami. Biar pian sakampungan memadahkan pian pemalar kada bapak. Pian pemalarnya itu terpuji dalam agama. Amun orang kadang ngerti kalau di kampung, aja bining itu aja pemalarnya jar. Minta bawang aja 2 biji kada hakun beri jar. Pemalarnya bang jar. Biar orang madahkan pemalar. Pian pemalar waktu bujur kadang menjaga harta laki pian. Ampun pian, ampun harta laki pian dah. Nah itu. Jadi kamu lalakian bersifat pemalar kada bagus. Tapi kalau pebinian bersifat pemalar bagus. Ini di Sayyidina Ali mengatakan artinya dia akan menjaga harta lakinya. Jadi perabot-perabot rumah tangga kayak piring, cangkir itu misalnya siapa nukar pakai duit laki jar. Itu ada tetangga misalnya anak minjam jar. Gesan baruhan jar. Pian na minjam makan kepada laki. Melaki kada minjinakan udah boleh. Tapi mau laki pulang kada minjekan, laki pulang memalar, maka kada boleh dari laki pemalar. Nah, jadi sebagai laki-laki, ya injam makan hayawan untuk tetangga nih. Tapi amunnya laki kada di rumah, diteleponi kada kawa jua, nah kayak apa minta izinnya jangan diinjam makan. Kena yang madang laki, biar aja orang menyambati orang kada tahu hukumnya, maklum aja lah. Nah kayak itu. Kemudian yang kedua ada sifat nih. Sifat ini apabila dimiliki lelakian kata bagus, dimiliki bebinian bagus. Apa sifat itu? Jual mahal atau cuek. Apabila seorang perempuan istri jual mahal cuek, maka apabila ada laki-laki lain yang merayu dia atau hendak membawa berkenalan, maka dia wajib cuek, wajib jual mahal. Nah, dia wajib sehingga dia kadawani misalnya berpacaran, berselingkuh atau berpandiran mesra dengan laki-laki lain karena ingin menjaga perasaan lakinya. Nah, jangan jua amun mau nikah ayo mun kenalan berpacaran kada konnya banyak wah ini orang penipuan nih hati pian. Amun nyamboy pernikahan ayo nah bujur-bujur anu tak nak hubungan ini bujur-bujur ayo kita ke pelaminan jangan nang pina main-main. Nah kayak itu. Pian janu kah jomblo kah? Oh jomblo lah, mudahan lakas belaki laki yang soleh berkat Saman Al-Madani. Nah kayak itu. Iya bujur. Jadi nang beisi laki kah, nang kada beisi laki kah? Bila orang marayo kita tahu marayo mempermainkan aja, cuek aja biar. Tapi kalau bujur-bujur datang ke rumah, mendatangi keluarga pian, aku hendak lawan acil anu, kok hendak mempersunting. Nah itu bujur-bujur, itu jangan dicuekin itu, karena kesempatan kada kawa datang 3 kali. Nah kemudian yang ketiga. Sifat ini bagus dimiliki bebinian, kada bagus dimiliki lalakian. Nah pak, penakut atau panakutan. Kalau lalakian jangan penakutan.
Mentakutan misalnya kayak apa keluar rumah mencari nafkah kesan bini, takutan nawan hantu, takutan nawan ular. Tapi bila tetamu ular di perumahan misalnya hendak cari bang saya pun kata baca biarlah salamun ala nuhin fil alamin, itu aja bacaannya bila tetamu ular, salamun ala nuhin fil alamin, itu mengucapkan salam kepada Nabi Nuh. Ularnya insya Allah akan mematok kata, walaupun tetamu juga tah. Tapi pian bila pun kata tu ada juga tu besariatnya besar patubut kah supaya kada taji jako kepala ular. Sapatubut kah. Tapi lamun orang takdir bisa dipatok ular lah. Takdir patok ular. Ularnya bobot dalam sapatubut. Nah, dulu ularnya. Nah jadi itu bacaannya salamun ala nuhin fil alamin, karena bahari jar datunya ular dah hendak masuk kapal Nabi Nuh nih juga jar Nabi Nuh udah boleh masuk kapal ini gini kan mematuk ya orang. Jadi jar ular tuh kami berjanji termasuk zuriat kami ya tidak akan mematuk orang yang mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi Nuh. Nah jadi kita baca itu salamun ala nuhin fil alam, insyaallah kada dipatuk ular lah. Nah jadi jangan takutan lakian ya kalau mencari nafkah untuk keluarga. Tapi alhamdulillahnya di Kalimantan ini kan tidak kalau harimau lah. Kita pian di bawah pohon gata ada tamu harimau lah, macan ada di Jawa. Biasanya harimau tuh ada di Sumatera. Di Sumatera biasanya harimau Sumatera jar. Kenapa yo kisahnya jar di Kalimantan nih kada ada harimau tahu lah paman pian. Udah tahu leh. Ini ada kisah paman tahu kisah ini bujur kadanya mengaradau kada tuh jual lah. Percaya kada. Bahari jar harimau Sumatera tuh hendak hilang ke Kalimantan nih jar. Mengirim surat jar. Kirim surat. Aku Raja Hutan yang bernama Harimau jar hendak berjalanan ke Kalimantan. Sampai surat ke Kalimantan dibaca oleh bubuhan binatang-binatang banyak itik, ayam, kucing. Wah bahaya ini jar. Kalau harimau datang ke sini makaninya kita habis kita makaninya. Kayak apa caranya supaya ini kada ke Kalimantan, lalu dikirim surat juga. Dikirim surat Coba di dalam surat itu buat ibuhannya apa? Cabut buahannya, buahan binatang-binatang di Kalimantan ini kayak ayam, kucing, macam-macam bulu landak cabutnya. Wah bulu landak tuh tajam buatnya dalam surat tuh. Batu pulang, gobang suruh banyak kantut tuh. Kantut tay gobang buat buahin plastik ikat, nah buat dia situ. Kemudian sebutingnya tungau, ambil buahnya tungau buat dalam situ. Kirim ke Sumatera sana. Lalu dibaca surat itu oleh harimau. Wahai Tuan Harimau, engkau pian berpikir-pikir dulu nak ke Kalimantan. Karena di Kalimantan ini Tuan Harimau gono-gonos binatangnya, pian kada tahan. Nih jana, ini bulunya jana. Mau bulunya iya nang lah. Bulu landak. Bulunya kayak ini ya Tuan Harimau ya. Nih kantutnya nah, buka ya kantut. Wah, bobicik hidung mana harimau nih. Kayak babian mencium bau gobang lah. Bau kantut gobang lah. Batu. Nah kutunya Tuan Harimau tungau. Kutunya aja kayak ini ya. Nah kutunya sekalinya kutunya ini ikut bikin peler harimau. 3 hari 3 malam bangkak. Akhirnya aja harimau aja kada jadi ke Kalimantan. Ujar kisahnya tahu bujur kadanya kada bujur kada wajib jawab yang percaya. Akhirnya alhamdulillah di Kalimantan ini kada ada harimau. Jadi aman aja pian kamu maan kamu gata. Kada pecangan tetamu harimau. Kalimantan Selatan ujar gue semua kalsel tuh kalian selamat bercari aman, kada ada gangguan dan sebagainya. Jangan takutan ya Allah. Nah, kalau babinian nih sifat nih, penakutan nih, jangan ada pada diri laki-laki. Tapi kalau ada diri perempuan, bagus. Sehingga apabila nya takutan, sifat takutan, inya berjalanan, takutan, inya keluar rumah, menghindari tempat-tempat yang berbahaya, sehingga inya terpelihara. Apalagi babinian itu bungas.
Nah, terpelihara kecantikannya, auratnya, harga diri dan sebagainya. Ada kalau pian menengai, kalau neng kasih kasus pina, kalau kasus pina tuh. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara perjalanan, non pacarnya, kawanan nang kada baik. Akhirnya apa? Terjadilah pelecehan seksual dan pembunuhan dan lain sebagainya. Jadi kejadian-kejadian yang di sekitar kita nih kita ambil pelajaran. Bila nang kada baik jangan diikuti, bila nang baik diikuti. Nah kayak itu. Kemudian lagi Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau berwasiat, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat. Inilah lakian nih. Dan membanyakkan akan zikir kepada Allah pagi sore, berdiri, berduduk dan berbaring. Dan hendaklah kalian membanyakkan akan membaca Al-Quran dan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena membaca salawat ini biarlah pasti diterima Allah Ta'ala. Walaupun kita nih riya itu hendak minta lihat, hendak minta dangawan orang. Kalau amalan-amalan lain bila riya kada ikhlas tuh ditolak. Tapi kalau membaca salawat ini biar hendak minta dengar, biar hendak minta lihat, tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memuliakan bagi orang yang diselawati siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah Jabahari pada tuan kita. Siapa? Yaitu Nabi Adam. Kita nih keturunan Nabi, soalnya lah. Siapa bini Nabi yang pertama? Maksudnya Nabi Adam, ya Allah. Ini sih tipu pian. Siapa bini Nabi yang pertama? Siti Khadijah ya. Padahal Nabi Adam, Siti Hawa. Bisa juga aneh. Pertanyaannya menipu. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu di dalam surga asalnya nih. Asalnya Nabi Adam tuh walaupun di dalam surga sorangan sunyi juga jomblo tuh deh. Jomblo katanya dia jadi jomblo. Nah lalu Tuhan paham, lalu diciptakan Tuhan Siti Hawa nih hatan guring Nabi Adam dicabut Tuhan di sebelah kiri ini tulang rusuk Nabi Adam cabut. Makanya aja lelakian ini kurang sih sebuting tulang rusuknya aja. Nah jadi pas sudah bangun Nabi Adam melihat bebinian bungas liwar langkar lah. Kemudian namanya Nabi Adam nih laki-laki normal lalu hendak menjabat yang kedua boleh aja ya Allah Ta'ala harus nikah dulu kawini dulu. Jadi jatuh jar Nabi Adam kayak itu kawin akan ulun lawan nya. Ya Allah Ta'ala amun kawin itu ada maharnya, ada jujurannya. Jadi jar Nabi Adam ulun kada tahu masalah jujuran apa kisahnya jujurannya itu mahar itu supaya menghargai bebinian. Nah jadi ada dalam hadis Nabi itu jujurlah bebinian itu ya walaupun dengan cincin yang terbuat dari besi. Artinya bebinian itu dihargai juga tuh. Cuman di akhir zaman ini jujuran tuh bina larang-larang leh. Iyalah. Padahal menurut hadis Nabi itu perempuan yang diberkahi itu perempuan yang memudahkan bagi calon suaminya, artinya siapa pian kawa nah kayak itu kada nama andak gancang dah. Nah paling berkah bini itu maharnya sedikit, maksud itu memudahkan bagi orang untuk mengawini dia. Nah itu perempuan yang berkah. Jangan pian hendak bisa binian, bisa anak binian. Hendak anak pian berberkah rumah tangga, pian memudahkan kepada lelakiannya nih. Siapa kawa itu. Maka insya Allah pian akan dimudahkan kina rumah tangga anak pian kina. Tapi lamun pian mengalihi kina dingalihi Tuhan. Juga. Nyainya terletak kebahagiaan bukan mahar yang tinggi, tapi keberkahan itu karena kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara sunnah Nabi Muhammad memudahkan umat Nabi Muhammad. Siapa yang memudahkan umat Nabi Muhammad? Jangan datang nih.
Siapa kita memudahkan umat Nabi Muhammad, maka hidup kita akan dimudahkan Allah. Efeknya anak kita, keluarga kita dimudahkan Allah Taala juga dalam rumah tangganya. Gitu. Kau pian handak anak pian beberkah kena gitu nah. Nah, amunnya mandak tinggi itu harga maharnya bisa juga kena orang tuh memaksakan dia lalu berhutang pian. Berhutang, maka berhutangnya minta maaf direntenir pulang. Pas kena misalnya 100 juta, kawak kami jar, tapi berhutangnya dipaksakannya nih. Pas kena sudah kawin kena, abah jar bintu bayar ya kan hutang ulun jarna, maka bayarnya bayar balabe pulang kan, gitu. Iya itu kan. Nah jadi apa maharnya napa? Wahai Allah Taala, ikam wahai Nabi Adam berselawat kepada kekasihku Nabi Muhammad 10 kali. Lalu Nabi Adam berselawatlah 10 kali, lalu dikawinkanlah. Tapi di akhir zaman ini kan ada kalau kupinang kau dengan salawat dengan duit juga kalau meminangnya padahal pernah ada nah akun kayak ulun mungkin misalnya berdatang kupinang kau dengan bismillah ada nah akunnya sok nah jadi itu maharnya tapi lamun jadikan mahar sah aja Bang cuman orang kada nang maunya. Kemudian ada kisah jualah Bahari Jar. Seorang yang soleh berkisah, aku ini bisi jiran tetangga yang ahli maksiat. Dan aku ini sering menyuruh dia untuk bertaubat. Betul-betul lagi pianjer. Tapi nya tetap pada kon bertaubat. Soalnya meninggal dunia, jiranku nih, atau mimpi aku soalnya haram mencungkung dalam surga. Lalu takut dia ya dalam mimpi itu dengan sebab apa jar pian ini jar mendapatkan kedudukan mulia di surga maka pian ahli maksiat. Lalu kisahkannya, aku suatu hari aku menghadiri majelis ta'lim yang di situ ada ulama hadis menyampaikan hadis. Lalu aku hadir di situ ya sekali. Lalu orang itu ulama itu berkata, siapa yang mengangkat suaranya membaca salawat kepada Nabi Muhammad wajib dia masuk surga ya. Lalu aku mengangkat suaraku membaca salawat. Lagi membaca salawat di besar biar nyaring-nyaring harap apa juga. Baca salawat kepada Nabi nih. Jangan kalah buan bedangdutan. Nah, aku mengangkat suaraku membaca salawat atas Nabi SAW. Lalu orang seberataan mengangkat salawat juga bersalawat kepada Nabi. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku. Nah itu kelebihan baca salawat ke atas Nabi SAW. Kemudian lagi pian tahu ya kalau burdah di sini adalah membaca burdah orang kampung nih. Ada alhamdulillah. Di silan kita ada juahan, binian ada jua di silan tuh baca burdah. Burdah tuh pian isinya itu mulai awal sampai akhir tuh bicarakan tentang Nabi Muhammad. Coba biar pian udah tahu maknanya. Salawat kepada Nabi, pujian kemudian mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Itu kenapa jar sebabnya? Itu tahu ya kalau pengarangnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, Imam Busiri. Itu digelar dengan Sayyidul Maddah, penghulunya orang yang ahli memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebabnya Sidin mengarang qasidah burdah itu. Sebelumnya Sidin itu ditimpa oleh penyakit stroke awak Sidin sebelah. Sebelah aja Bang, kada kau apa-apa. Lalu Sidin berobat ke situ, berobat ke sini, berusaha juga. Padahal Sidin ulama besar, ahli tauhid. Tetap Sidin berobat. Artinya Sidin tetap berusaha bersyariat walaupun dalam etikat kita dokter kada yang menyembuhkan, obat kada yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap berobat ke situ kemari. Ternyata apa? Para dokter bingung dengan penyakit Sidin ini.
Artinya kan dasar kali memberi bekas tuh ya Allah. Nang pengobatan itu memang Allah Ta'ala juga nang menyembuhkan. Lalu Sidin ini memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali sebelum guring. Nah ini kalau diambil contoh, kalau misalnya nauzubillah bang lah, mudahan kita jangan, kalau misalnya ada siapa kawan kah stroke nih, stroke, suruh bang baca salawat bila sebelum guring 100 baca salawat. Walaupun misalnya bepandi ini kada tapi ruhui lagi karena stroke bang sudah sampai kemudian barang aja baca salawat dalam bakar imut aja kah. Biar kalau kau pasih lagi baca salawat sebagaimana ini amalkan oleh Imam Busiri sebelum guring sini baca salawat 100 kali. Lalu jisirin aku guring aku. Lalu di dalam guring aku tak mimpi akan Nabi Muhammad SAW. Cuman janganlah misalnya 100 kali membaca sebelum ada mimpinya hanya sekali membaca. Sudah hendak mimpi ini misalnya sebulan, 2 bulan, setahun dulu diamalkan. Kadang langsung lah. Lalu Sidin guring, termimpi Sidin bertemu dengan Rasulullah SAW dalam tidur itu. Sakanya Rasulullah nih arti burdah itu kan selendang. Jadi selendang Rasulullah ini dianuakan, dikelubutakan ke awak Imam Busiri, diselimutakan ke awak Imam Busiri. Jadi Rasulullah bersabda dalam mimpi itu, Abishir, bergembiralah engkau wahai Muhammad. Nasirina Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Bergembiralah engkau dengan akan mendapatkan kesembuhan daripada penyakitmu ini. Lalu Sidin bangun daripada guring, maka seakan-akan Sidin diawakun kada lagi penyakit, kada hilang bang penyakit. Nah, lalu sesudah aku sembuh, aku pun menulis akan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang dinamai dengan qasidah al-burdah. Burdah itu artinya biarlah selendang. Karena dalam mimpi itu Sidin termimpi Nabi itu selendang tuh ya burdah dianuakan ke awak Imam Busiri. Nah, itu berkat apa? Berkat membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar misalnya putus asa sudah ibaratnya dengan obat-obat nih, minum ini minum itu, obat kini borot, kalau ada dokter macam-macam sudah. Iya, baca salawat aja sudah. Mudah-mudahan dengan yang biarlah seandainya baca salawat tuh biarlah tatap juga kada ampeh garing, kada rugi biar dapat pahala biar di akhirat kena dapatnya. Nah, cuman kalau ada keajaiban datang dari Allah berkat salawat itu disembuhkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Imam Al-Busiri ini. Nah, kemudian lagi karena tuan rumah nih hendak minta bacakan juga manakib guru sekompol, kita bacakan sedikit. Mengambil berkat. Guru sekumpul adalah nama beliau Al-Alimul Allamah Al-Arifillah Al-Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghani. Ujar Sidin Abah Khutu Haji Abdul Ghani itu, padahal Abah Sidin itu kan pernah ke Makkah. Ujar Sidin ada orang membadalakan, mengerjakan haji, diniatkan gesan Abah Sidin badal haji namanya. Jadi Abah Khutu Sidin haji walaupun kada pernah ke Makkah. Ada yang membadalakan. Bin Abdul Manab bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan. Beliau guru sekompol adalah seorang zuriat Datu Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ulun bahari lah lagi kekanakan, lagi jadi pondokan, menyambat guru sekompol tuh guru ijai. Kayak orang kampungnya guru ijai, kayak tagur kawan. Jangan nyambat guru ijah ya, nyambat guru sekompol aja, kalau pernah kada badep ya. Yang mulai sejak itu ya sampai ini nyambat guru sekompol aja. Menurang kampung malah situ. Abah guru bisa juga, saya jangan nyambat guru ijah yang kita ini siapa? Bukan keluarga Sidin, bukan orang murid Sidin. Jadi ada payah lah. Nah, orang bahari itu mengiau ulama itu kan langsung ngaran bian. Kayak si Seman tuh Sidin Muhammad bin Abdul Karim. Seman tuh gelar si Seman. Nah, kayak guru bangil kan? Guru bangil nah disambat kan.
Datu Kalampayan nggak kada nang Muhammad Arsyad tuh kada kayak gelar-gelarnya. Beliau juga adalah zuriat Rasulullah SAW dari jalur turunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Jadi guru kompol ini beliau adalah zuriat Rasulullah juga, walaupun ada sebagian orang kada mempercayai. Kalau ulun pribadi percaya ya bang lah. Guru kompol ini Habib lah bahasa kitanya. Marga beliau adalah Al-Aidrus. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manab Al-Banjari, sedangkan ibunya bernama Hajah Masriyah binti Haji Mulia, adik kandung dari Guru Seman Mulia atau Guru Padang. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di kampung Tunggul Irang Seberang, Martapura. Kemudian beliau tiada menyusu dengan ibunya karena Mama Sidin itu kada mau keluar banyu susu. Hanya mengisap liur Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Adu sampai kenyang selama 40 hari. Jadi di Tunggul Irang tuh bahari ada seorang ulama, seorang wali besar, yaitu Guru Haji Abdurrahman atau Guru Haji Adu. Itu kai daripada Guru Badruddin, Guru Ibad, kai daripada Guru Rasyad. Nah itu. Jadi Sidin mengisap air liur Tuan Guru Haji Abdurrahman itu wali lah, sampai kenyang sampai 40 hari tahan. Nah itu. Nama beliau selagi kecil adalah Kusyairi, guru sompol nih. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz, terpelihara dari maksiat, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya apa? Beliau tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi basah. Kalau kita lalakian, tahu bebinian lah. Kalau kami lalakian ini balik tuh biasanya guring lah, atau mimpi kawin ya. Lalu keluar bunyi mana itu mimpi basah namanya. Bisa kita nih kalau guring soalnya bangun keluar basah nih, keluar bunyi mani. Nah itu aja biasanya itu setan menggawe-gawe yang nggak menggawe-gawe. Nah lalu kalau bunyi mani. Nah kalau guru sompol ini Sidin baliknya itu menghitung umur Sidin. Biasanya lelakian nih umur 15 tahun nggak balik kita rata-rata. Kadang pakai ihtilam kayak Nabi kita kayak itu ya. Nabi kita Muhammad SAW Sidin kada pernah mimpi basah atau kada pernah. Jadi balik tuh menghitung umur. Namun balik tuh artinya kan sudah wajib ya, kalau mandi wajib. Nah kalau bebinian biasanya balik itu karenanya keluar sudah darah haidnya. Nah, beliau yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Salbiyah. Sedangkan Salbiyah ini adalah orang yang majzub, wali majzub, artinya diangkat Allah Ta'ala akal basyariyahnya tingkati dengan akal rabbaniyah. Di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian gurunya pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, artinya termasuk orang fakir miskin nih, namun beliau selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran. Sehingga setiap malam beliau diberi bekal sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Muhammad Hasan Pesayangan Martapura yang mengajarkan kitab suci Al-Quran. Jadi mulai dari halus ini sudah diajari oleh keluarga beliau untuk bersifat pemurah, berbuat baik kepada ulama, walaupun kehidupan Sidin pas-pasan. Sehingga Sidin sudah terdidik sampai Sidin menjadi orang besar itu pemurahnya luar biasa, karena sudah mulai legus dididik. Karena dengan sifat pemurah itulah maka seseorang itu akan dijadikan wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Walaupun Sidin ini kada pernah sekolah SD, Sidin bisa juga membaca huruf Latin
bukan buta huruf tuh masalah Latin. Ada juga ulun mendengar kisah yang dikisahkan oleh ini diantara karamat sidin lah. Guru sekumpul. Tahu ya kalau pian guru Banjar Indah, nah hanya meninggal tadi. Guru Banjar Indah tuh Kiai Saifuddin Juri kan sidin. Nah itu orang dalam pagar sini lo pindah ke Banjar Indah, Banjarmasin. Nah hanya meninggal tuh rampayan yo sidin tuh. Sidin berkisah, guru Banjar Indah berkisah. Aku jar waktu umur 10 tahun. Waktu umur 10 tahun, guru sekumpul umur 20 tahun. Jadi umur 20 tahun guru sekumpul itu sudah mengajar di rumah guru sekumpul. Jadi 4 jiwa aku di sidin pengajian guru sekumpul di rumah. Baca kitab apa kayak itu nah. Mentuntung pengajian di sidin sekalinya guru sekumpul ini nyuruh aku jar sidin. Amun guru sekumpul biasanya nyawa sidin tuh kula aja sama keluarga bang. Kula aja. Simburakannya pelatar tuh jar. Padahal aja sidin gue lihat di pelatar sini teh ayam ngereda lah, giget kerja. Tapi karena guru sekumpul nyuruh simburakan sina ambil aja banyak di sumur simbur. Udah tahu kisahnya apa? Maksudnya udah tahu kisahnya. Sudah, sekalinya seminggu yang akan datang ada orang datang. Ada orang datang. Berkisah orang ini di kampung kami kebakaran. Rumah orang-orang terbakar. Jadi waktu itu aku minta tolongan guru sekumpul. Betawasul kah atau kayak apakah guru sekumpul tolong ini nah. Lalu guru sekumpul nih jar datang gitu nah. Nah menyimbur pakai banyu. Akhirnya rumahku nih kada kebakaran. Itu artinya anunya nang hikmahnya apa rahasianya yang jadi nang disuruh sidin menyimbur pelatar itu. Sekalinya orang di sana minta tolong supaya kada kebakaran disimbur selamat. Itu oleh Allah Ta'ala kayak itu karamatnya 20 tahun sudah mengeluar karamatnya. Itu sidin belum lagi masyhur. Masih bagaimana di keraton ibaratnya belum terkenal lagi sidin. Ada juga sidin ini guru Banjar Indah berkisah. Guru Banjar Indah berkisah. Aku sidin pernah bailang ke rumah guru sekumpul lah. Nah duduk sekalinya sidin kenan hadangin dulu jar kulalah jago sama masuk kamar guru sekumpul nih. Masuk kamar, lawas masuk kamar tuh dihadangi kada kalau keluar. Salahnya mah katuk di luar. Di luar mah katuk tok. Dibukai guru sekumpul di luar baju basah-basah, belicak-licak. Nah, mau dikaya mahingal uyuh itu nah. Napa guru jar? Jar. Ada keluarga sepupu kasih itu nah. Minta tolong di Pandulangan iya ini terjebak di tambangan di Pandulangan terjebak nih kada kawa lagi anu nih belimbah lalu minta tolong ya aja guru sekumpul kada Pandulangannya di mana kasih itu jauh nah nya wali cepat sampai ya guru sekumpul nah beli celicak menolongi orangnya wali Allah Ta'ala pian cepat aja anak mana kah sahibul khatwah namanya orang yang punya langkah cepat. Apabila kita bertawassul dengan wali Allah Ta'ala kita minta tolong kepada wali Allah Ta'ala insya Allah ditolong baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Makanya kan dalam manhaj seman tuh dikit dalam kesusahan ya seman minta tolong kepada Allah Ta'ala bang. Mun orang Wahabi madang kita ini syirik. Kenapa sih minta tolongan makhluk Allah Ta'ala? Orang yang bertauhid itu paham aja sudah. Nang menolong tuh cuma Allah, manusia ini kada kawan nang menolongnya manusia ini sebenarnya lemah. Cuman kita minta tolong kepada Allah membawa pangkat wali. Gitu nah. Kita aja nak bilang kepada presiden tuh kada kawan langsung lewat ajudan, lewat menterinya. Ya Allah, amun langsung itu jadi ditembak orang, padahal orang teroris sebenarnya. Nah, gitu. Jadi kita ini misalnya ya seman, minta tolong sesaman nih. Tak hati kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kada syirik, kada menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesaman. Atau guru sekumpul misalnya. Tolong ulun guru sekumpul. Cuman kita minta tolong wali bertawasul itu namanya bertawasul lah. Minta tolong kepada Allah melewat perantaraan wali. Itu kada syirik.
kada syirik kada. Nah, Bapak amun memadakan syirik pian bagancak kayak kita nih nang anu jar nyuruh bini tolong olahkan kopi. Amun kada paham, kenapa minta tolong bini, minta tolong Allah Taala. Ya pengen tuh ngalihai leh. Nah. Jadi kada apa kita minta tolong temun syirik beratan bilang syirik kai. Beratan ambilkan kopiah. Tolong ambilkan kopiah jar. Yang mau kada paham apa minta tolong Allah Taala aja jangan non aku aja. Nah itu kada paham tuh ngalih pian lah kita disuruh minta tolong ya makhluk tolong datangi akan ya aku hendak bacarana syirik lah itu ada lah tolong akan anu kendaraan ku ni rusak wahai tukang bengkel nah enggak itu Allah Taala lah nah itu kada paham itu jadi kada syirik kada. Jadi bila kita ya Allah ada hajat ya, bertawasul dengan wali Allah Ta'ala insyaallah ditolong. Cuman bertawasul ini dengan perkara yang bagus-bagus saja. Contoh jangan kayak inilah. Aku jar hendak nukar buntut supaya menang bertawasul dan ngurus kompol halopot nitu. Itu haram nitu. Atau misalnya benajar aku lamun menang permainan aku hendak giarah ke sombol. Nah halopot juan itu. Ini misalnya nang perkara nang kada haram contoh misalnya bini misalnya hendak baranak bertawasul nang sistem supaya mudah atau misalnya supaya terjual lakas anu pohon gatah bertawasul dan ngurus kompol bisa itu nang boleh aja menang haram ya jangan. Ulun pernah lah kejadian nih ulun seorang melihat tah ulun ziarahkan Kalampayan nih ziarah ke makam Datuk Kalampayan. Mbak Tuntung makam Datuk Kalampayan tuh makam sebutingnya ulang guru-guru sini ilmi. Nah ziarah situ Mbak tuh Tuntung ziarah kan di situ banyak loh acil jual. Nah jual mainan, jual utas, macam-macam lagi acil jual lato-lato. Nah waktu lewat situ kan boleh acil ini bisa anak halus sambil mengutip cincin tetaguk cincin tuh noh. Abut ya acil nih. Jadi ya acil nih, Datuk, tolong Datuk ya. Maksudnya tuh Datuk Kalampayan. Itu kan ulun menganggap sini tuh bertawasul. Yang tolong Allah Taala, cuman bertawasul. Karena lawan parah bangun Datuk nih. Datuk, tolong. Tapi bang ditapak-tapak tak keluar yang cincin itu. Nah itu, ulun melihat desa bujur itu, jualan nih berkat Datuk Kalampayan nih. Nah jadi bila kita ada hajat apalagi yang terdesak kia wajib yang ngaran wali Datuk Kalampayan ka guru sekumpul ka atau misalnya guru Datuk Kalampayan ka atau seseman ka ya kalau insyaallah Allah Taala tolong Allah Taala menolong karena kita membawa kekasihnya gitu. Mandalakan kesan. Kalau kita nih minta tolong Allah Taala kita nih asa kayak banyak dosa nih banyak aib nih asa bisa kada kabul nih karena banyak dosa kita nih. Nah, kita bawa orang nang berpangkat itu nah. Kita bawa Rasulullah kah kayak itu nah. Kita bawa seseman kah kayak itu nah. Nah kayak itu. Ini kita nih. Pon. Iya, nang berpangkat dibawa. Wasit leh di sini bahasanya wasit cepat bahasanya lah. Ulun bingung ya ini dulu tuh wasit tuh ya nang tukang atur main bola tuh wasit leh. Tapi alhamdulillah paham aja sudah wasit tadi cepat aja. Nah jadi wasit aja kalau kita membawa orang berpangkat tah. Nah kemudian wasiat guru sekumpul yang pertama sini hormatilah ulama dan zuriat Rasulullah SAW. Alhamdulillah orang Banjar nih hormat bana dengan para habaib ya Allah dengan sampai Habib palsu gin kadang-kadang saking hormatnya nih. Nah dihormati juga sangka baik jasirin lawan umat Nabi Muhammad nih murah diri murah harta tapi murah harta tadi lakian lah membinian tadi kan bapak pemalar tadi menjaga harta laki tadi manis muka ini mun bebinian jangan juga senyum mun laki orang ini bahaya kita mungkin orang salah sangka anak aku aja nah lawan laki orang tuh ada senyum jual mahal deh. Nah jual mahal. Tapi lamun laki seorang itu senyum ya sih tak. Jangan bakhil. Nah tadilah lalakian mana. Jangan menyakiti orang.
memaafkan kesalahan orang. Nah, jangan tamak, tapi syukuri apa adanya. Jangan merasa baik atau hebat kepada orang lain. Nah, tuntutlah ilmu kemudian amalkan sekalipun sedikit. Nah, jasidin itu. Kemudian Guru Sekumpul beliau wafat pada hari subuh Rabu jam 5:10 Wita, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah atau 10 Agustus 2005. Beliau dimakamkan di samping Musalla Ar-Raudhah, tempat waktu azan asar, di samping makam paman beliau yaitu Guru Saman Mulia atau Guru Padang, dan juga di samping sepupu beliau Guru Salman Jalil, tepatnya berada di tengah beliau itu. Nah, jadi para wali-wali Allah Ta'ala itu sebenarnya wafat itu berpindah alam meja. Berpindah alam meja. Jadi bila kita ziarah ke kubur wali, sama aja kita belang waktu sidin hidup, sama pahalanya belang waktu sidin hidup atau sidin sudah wafat, sama aja. Cuman nang bayi si laki ini bila hendak ziarah tuh bayi zinairon laki itu nah. Laki kada mijinakan biar bisa ada pahala juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ala kadarnya sekadar mengabulkan hajat sahibul bait. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Syekh Seman, berkat Datuk Kalampayan, dan berkat Guru Sekumpul, dan berkat ulama-ulama yang lain, Allah taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup. Allah taala mengabulkan segala hajat kita. Allah taala memudahkan segala urusan kita. Allah taala menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari Rasulullah SAW, dan mudah Allah Ta'ala mematikan kita halkan mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam